Judulnya itu puasa untuk membentuk tazkiyatun nafas. Nah, kita selama ini ketika puasa hanya sebatas menahan lapar dahaga tok, atau di situ berlaku yang namanya tazkiyatun nafas. Apa sih Pak sing arane tazkiyatun nafas? Tazkiyatun iku mensucikan, nafas iku adalah diri. Artinya apa? Puasa iku adalah dijadikan sarana, harusnya itu dijadikan sarana sebagai apa tuh Pak? Membersihkan diri. Tetapi banyak yang terjadi ketika puasa itu malah berlomba-lomba nyuwun sewu, secara tidak langsung, secara tidak sadar menambah yang namanya kotor akan dirinya. Karena apa? Di dalam dirinya secara tidak sadar terikat dengan yang namanya syirik khafi. Nyuwun sewu sebelumnya. Lah, sedangkan puasa ini adalah sarana untuk membentuk tazkiyatun nafas, untuk membersihkan diri, untuk mensucikan diri, untuk membenahi diri, Pak. Tetapi yang terjadi bukan untuk berbenah. Contoh ketika berpuasa begini. Di bulan Ramadan banyak sekali, apalagi ini adalah malam ke-21, tepat sehari 10 hari kedua. Nah, biasanya 10 hari terakhir ini adalah dijadikan sarana untuk apa? Melihat supaya apa? Menyentuh yang namanya malam Lailatul Qadar. Lah, sing disebut Lailatul Qadar itu memang 1000 bulan, Pak. Tetapi apakah semua itu bisa dicapai hanya dalam satu malam? Ini, Pak. Sing disebut Lailatul itu adalah malam, Qadar itu adalah ketentuan, penentuan. Malam penentuan jenengan iki berlaku tazkiyatun nafas. Berbenah akan diri kita sendiri, bukan melihat kondisi alam yang mana alam itu tenang, menyejukkan. Di langit itu gak ada mendung, yang adanya bintang-bintang, suasananya senyap. Sing dimaksud senyap tenang iki kondisi hati kita, Pak. Bukan langit yang ada di basyariah iki, bukan. Ini yang seringkali kita itu salah tafsir, salah paham. Nek dilikno ngeyel, gak dirungokno dhisik. Nyuwun sewu. Iku sing biasane terjadi, Pak. Pada akhirnya, ketika seseorang itu diingatkan bahwa puasa adalah sarana untuk berbenah, untuk bersuci, untuk membersihkan diri dari apa sih Pak? Dari pengaruh nafsu itu sendiri, dari pengakuan bahwa dirinya itu sing mampu. Hanya itu sebenarnya. Tetapi kita terikat. Kita ini terikat dengan sudut pandang yang mana sudah menjangkit, nyuwun sewu Pak, sudah menjangkit diri kita sejak akil balik, bahkan sebelum akil balik. Kita diberi paham bahwa apa? Lailatul Qadar iki adalah malam 1000 bulan yang mana ketika orang melakukan ibadah iku nanti akan diberikan satu pengampunan oleh Allah, yang mana pengampunan itu
menyentuh angka 1000 bulan Pak, kurang lebih 80 tahun lah ngono toh. Nah, pertanyaannya begini, ketika beribadah hati seseorang itu dia dedikasikan untuk siapa? Dia berikan untuk siapa? Dia berharap akan apa? Lah, sing disebut tazkiyatun nafas iki, mensucikan diri iki dari kepentingan-kepentingan hubbus syahwah, kepentingan-kepentingan hubbud dunya. Harusnya begitu. Akhirnya apa? Muncul rasa ikhlas, muncul kesabaran, muncul di situ pengharapan hanya akan ridho liman kana yarjullah, ridho dari Allah, hanya itu yang diharapkan. Lah, bisanya orang itu mendapatkan ridho dari Allah itu sing bagaimana sih Pak? Apakah ibadah iku nyuwun sewu hanya melakukan amalan-amalan yang mana sebatas lisan, sebatas jasad, sebatas dohir saja? Nyuwun sewu tidak Pak. Tetapi yang harus dipegang, yang harus dilakukan, yang harus ditekankan di situ adalah apa? Diamalkan secara rohani. Tidak terikat hanya sebatas jasad. Nek jasad saya tidak bahas Pak. Sebab apa? Jasad ini bergantung pada ruh. Lah ruh ini letaknya ada di dalam hati. Lah hati ini jagati ruh. Lah ngono to Pak. Kalau hati ini tertutupi oleh kepentingan-kepentingan nafsu, kepentingan-kepentingan iri, dengki, pamer, sombong, hasud, fitnah, ujub, sum'ah, suudon, prasangka, dugaan-dugaan kebencian terhadap seseorang, sampai berlaku amarah, kira-kira Pak, iki bisa dimaklum apa tidak? Sedangkan seseorang ketika ingin kembali, ingin benar-benar bertemu dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, iki wajib bebersih, wajib. Tidak boleh ada satu kotoran, satu helai rambut sekalipun gak entuk. Sebab apa? Ketika satu rambut, satu helai rambut iku menempel, iku iso disebut kotoran atau tidak? Bisa. Makanya saringan orang yang sudah masuk di ranah hakikat sehingga bisa menyentuh makrifat, iki masih disaring lagi Pak. Sebab apa? Nyuwun sewu, kalau kita berbicara dari ranah syariat, tarekat, hakikat, makrifat, iki masing-masing disaring. Lah, sing disebut disaring di sini itu ketika seseorang sudah memberlakukan, sudah mengalami, sudah dia itu diterjadikan sing arane makrifat, liqa, wusul, bertemu pada Allah. Iki dia mau kemana? Apakah hanya dijadikan sebagai sarana untuk kesombongan diri? Apakah dijadikan sebagai sarana untuk bercerita, aku usul nyuwun sewu? Akan dijadikan sebagai sarana untuk perdebatan atau untuk mencemooh orang secara tidak sadar? Ketika seseorang sudah makrifat lalu membesarkan yang namanya perbedaan-perbedaan Pak, sing diterjadikan oleh Allah, nyuwun sewu, berarti dirinya belum mampu menjaga, belum mampu menerapkan uswatun hasanah. Berarti
dirinya ketika sudah makrifat iki, iya ketika makrifat sing pertama iki dia sudah berlaku tazkiyatun nafas, tetapi ini harus dijaga, harus dijadikan laku, harus diamalkan. Gak entuk di situ hanya sebatas sekali dianggap cukup nyuwun sewu, tidak Pak. Sebab apa? Pertemuan ruhannya dengan Allah itu tidak terbatas hanya satu kali nyuwun sewu. Sebab apa? Di situ ketika seseorang sudah berlaku makrifat, liko, wusul, tidak menutup kemungkinan akan masuk yang namanya hasud, lembutin nafsu, sehingga apa? Membentuk ruhaniyahnya itu nyuwun sewu, akan membentuk di situ ternyata kesombongan yang diperbarui dengan jubah makrifat, sehingga apa? Tatanan secara syariah itu rusak dia, bahkan lebih buas lagi nanti. Makanya jangan heran ketika seseorang iki wis berlaku makrifat, ketika mengingatkan orang dengan nyuwun sewu, dengan penuh kebencian, penuh kedengkian, nyuwun sewu Pak. Tidak usah saya mengatakan iki jalur majedobun atau wasilun, enggak. Sebab apa? Yang kita harus jaga itu adalah hafidhu ala sholawah was sholatil wusta, menjaga keseluruhan, tidak hanya ketika makrifat tok, tidak hanya ketika nyuwun sewu keinginan untuk makrifat yang pertama, tetapi yang kedua, ketiga, dan seterusnya ini wajib dijaga, wajib. Sebab tidak menutup kemungkinan seseorang itu ketika sudah berlaku makrifat iki akan muncul di hatinya itu nyuwun sewu, ujub. Ketika melihat orang nyuwun sewu sing salate secara basyariah iki taat Pak, ditekani Pak, didatangi, ditanyai, apa sing mbok entuke, apa yang kamu peroleh ketika kamu melakukan ibadah seperti itu? Wis usul apa belum? Nah, iki lho Pak, di situ ada nafsu masuk. Saya yakin ketika seseorang itu sudah mampu yang namanya ruhani itu menjaga ketentuan-ketentuan Allah, menjaga nilai-nilai dari apa? Hukum hakikat makrifat itu, dia akan mampu menjaga apa? Hakikat syariat, hakikat tarekat, hakikat itu sendiri, bahkan sampai hakikat makrifat. Apa Pak? Dari keseluruhan itu menjaga nilai, menjaga apa? Uswatun hasanah, menjaga kebudi pekertian di dalam ruhani, menjaga akhlak. Lah, fungsi puasa ketika menahan lapar dahaga ini adalah untuk melemahkan yang namanya nafsu, buase nafsu, bringase nafsu, iki benjina dirangkul. Saya tidak mengatakan kalau nafsu itu dimatikan maka di situ makan juga tidak akan enak. Saya tidak membahas itu. Makan itu adalah nafsu yang memang dirahmati oleh Allah. Kenapa dirahmati oleh Allah? Kita ini diingatkan oleh Allah. Ketika kita makan 3 kali sehari, dari pagi, siang, sore, secara tidak langsung di dalam aktivitas, di luar aktivitas sholat, kita juga diingatkan. Dengan cara apa Pak? Ketika jenengan iki dimunculkan rasa lapar, di situ yang jenengan munculkan itu laparnya perut, atau di situ ada kehendak Allah. Hanya itu. Makanya saya sering mengatakan hal yang sesimpel ini itu akan berpengaruh di dalam keimanan kita.
Sebab apa? Ketika kita menuduh perut yang mampu, yang bisa memberikan rasa lapar, berarti kita secara tidak sadar, secara tidak langsung, ruhaniyah kita ingin meyakini bahwa ada selain Allah yang mampu bergerak, yang mampu memunculkan kehendak. Nek bicara secara lisan wajar, maklum, tapi yang gak bisa dimaklum itu ketika di situ nyangkut ruhani, nyangkut hati, nyangkut ruh, nyangkut iman. Banyak di antara kita melihat dari cover, melihat dari bungkus, melihat dari pakaian. Sing pakaiannya walim ketok diam sering menggunakan baju putih, sering menggunakan nyuwun sewu, baju koko, pecian, sarungan, iki wis dianggap cukup, dianggap alim, dianggap iki wong tawadhu, dianggap iki wong taat. Hati-hati, kalau kita berpakaian hanya ingin sekedar untuk dilihat bahwa dirinya itu adalah alim secara jasad, berarti di situ secara tidak sadar ada kesombongan, ada penyakit hati, ada di situ nyuwun sewu kotoran-kotoran yang apa Pak? Sedikit demi sedikit ketika dibiarkan maka akan ngerenges, akan semakin mengotori. Satu kotoran ketika dilihat saja kan dia akan semakin banyak. Ketika semakin banyak, di situ bagaimana? Proses untuk membersihkan itu jauh lebih sulit. Makanya ketika puasa kita diajarkan selama sebulan penuh, tolong selamat dari bulan Ramadan ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 20 ini, tolong jawab dalam hati kita masing-masing. Sudahkah kita jujur terhadap diri kita, Pak? Sudahkah? Sebab apa? Banyak dari kita ketika puasa ini masih berlaku munafik. Akhirnya apa? Menahan lapar dahaga hanya sebatas ego. Dia mengatakan, "Yo kabeh urusannya Allah." Iya, saya paham. Tetapi tolong pahami tentang tujuan dari puasa, manfaat dari puasa, ruhnya dari puasa, adab dari puasa, aurat dari puasa itu sendiri. Kita harus paham. Sudah kami jelaskan sebelum-sebelumnya. Ketika puasa kita seperti ini, tujuan kita untuk apa? Apakah kita malu dengan alasan nyuwun sewu, orang beriman itu harus puasa? Iman itu ada di hati, Pak. Tidak ada kaitan dengan jasad. Nyuwun sewu, jasad ini hanya sekedar pakaian, hanya sekedar bungkus. Banyak orang yang melakukan puasa tetapi rasa amarahnya itu tidak bisa dibendung. Rasa amarahnya itu malah semakin meluap-luap. Dia semakin terselimuti dengan hasut lembutin nafsu, tetapi tidak sadar. Nyatanya ketika diingatkan dia menolak. Kalau seseorang sudah paham hakikatnya syariat itu piye to Pak? Hakikatnya syariat itu sederhana. Sudah berlaku di dalam hatinya iku uswatun hasanah sing disebut budi pekerti, akhlak sing apik ning nggone Gusti Allah, akhlak ilahiyah. Sehingga di dalam jasadnya itu sudah terkandung akhlakul karimah. Dia sudah menyadari bahwa aku bisanya bergerak, ini ada yang menggerakkan. Sehingga ketika melihat orang-orang di sekelilingnya, ketika dia berucap, dia sudah berlaku akhlak ijtimaiyah,
Sudah di situ keseluruhan. Dia sudah menerapkan syuhudul kasroh fil wahdahu. Iki fungsi kita itu nyuwun sewu Pak. Tazkiyatun nafas itu di situ. Untuk membentuk ruhani itu akhlakun ilahiyah. Untuk membentuk ruhani itu apa? Uswatun hasanah. Itu yang sering kita tidak mau tahu, itu yang sering kita ikut tolak. Kita merasa diri kita sing paling benar. Hati-hati Pak. Makanya saya sering mengatakan hasud lembutin nafsu itu selalu mengintai kita. Lah fungsi kita ini nyuwun sewu liman kana yarjullah, kita meminta ridho hanya dari Allah, meminta rahmat dari Allah. Itu untuk apa? Untuk merangkul, untuk menjinakkan keakuan-keakuan tentang dirinya itu sing mampu. Saya tidak mengatakan di sini hukum apa Pak? Mematikan nafsu, tidak loh ya. Saya tidak mengatakan orang yang sudah makrifat itu bakal kebal dari nafsu, oh tidak. Justru ketika sudah makrifat ini wajib. Yang saya katakan tadi, hafidhu ala sholawah wa sholatil wusto. Di situ disebutkan sholawah, berarti banyaknya sholat. Nah sholat itu adalah apa Pak? Ikatan ruhaniah kita. Ikatan apa Pak? Ikatan kesadaran. Jangan hanya sadar, tetapi menyadarilah bahwa sejatinya diri kita itu Adam, gak ono. Kita ini ditugaskan untuk apa? La syarikalah. Allah itu tidaklah bersekutu. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sing disebut wa ana minal muslimun itu sing bagaimana? Dia mengakui dirinya iku sing orang sing wong muslim, wong sing duwe iman. Iman iku sing piye? Sing berpasrah, mau dia berserah diri. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dia menetapkan iku, Pak. Makanya ketika dirinya itu melakukan puasa, harusnya Pak, harusnya tertanam di dalam hatinya itu tazkiyatun nafas. Lah terus tazkiyatun nafas ini berlaku bagi siapa? Semua orang. Jangan kita mengatakan diri kita, aku wong awam, aku gak iso nek kon koyo ngono iku. Selama dia itu mendoktrin dirinya seperti itu, berarti iki dalam pengaruh nafsu, percaya atau tidak, monggo direnungkan secara pribadi dulu, jangan buru-buru untuk ditolak, Pak. Estu. Sebab apa? Banyak dari kita ketika puasa begini, iki bukan semakin hemat, tetapi malah semakin boros. Sing biasanya sebulan pengeluaran 2 juta untuk makan minum, ini malah lebih dari itu. Sedangkan secara basariah kita makan hanya 2 kali, pagi dan sore. Tapi kenapa kenyataannya semakin boros? Dikarenakan di situ ada hasud lembutin nafsu, sing menjangkit, sing masuk merasuk yang tidak kita sadari. Loh kok sing diomongin kok nafsu terus? Ngene Pak, saya mengakui apa yang saya sampaikan, yang kami sampaikan ini pasti akan menyakiti hati, pasti akan bergejolak di dalam akal. Yes. Tetapi saya yakin ketika jenengan iki tenanan menerapkan iku, jenengan akan ketagihan, Pak. Jenengan akan merasakan nikmat, jenengan akan merasakan di situ apa?
anugerah iman yang benar-benar apa merasuk di dalam hati jenengan, sehingga apa jenengan akan mencintai hanya pada Allah, tidak selain Allah. Kita diajarkan puasa, tinggal sisa berapa hari lagi puasa ini, nanti akan ditutup dengan apa? Zakat fitrah. Zakat iku apa? Mengeluarkan segala kotoran di dalam hati, sehingga apa? Sucilah dirinya dari apa? Pengaruh-pengaruh nafsu sing diarani tauhid, sing diarani apapun iku. Kita akan bersih dari hal itu. Kalau masih ada tuduhan, kalau masih ada prasangka, kalau masih ada kebencian, urung resik Pak, nyuwun sewu. Seperti yang saya sampaikan tadi, mau kita diberikan kasyaf, mau kita diberikan nyuwun sewu kelebihan, tahu seseorang itu ini, tahu seseorang itu begini, tapi ingat, ketika kita belum bisa melihat di situ karena Allah malah menjadikan itu sebagai sarana hasud, nyuwun sewu berarti nafsu itu masih menjangkit. Justru hal itu yang akan menurunkan iman kita jauh lebih terperosok lagi. Percaya monggo, gak ya gak apa-apa. Di sini saya tidak memaksakan apapun. Ingatlah janji kita. Ingatlah janji yang ada di dalam hati kita. Tidak usah bicara pada orang, tetapi janji kita pada Allah. Sebab apa? Ketika seseorang ini muncul rasa sayang, rasa rindu, rasa cinta hanya pada Allah, dia tidak mau Pak berpaling pada selain Allah. Bahkan mendengarkan nama Allah saja hatinya itu bergetar. Jangan kita mengatakan, jangan kita menuduh, kalau kamu masih rindu dengan Allah berarti kamu jauh. Weslah, yang namanya seseorang itu ingin menumbuhkan cinta itu harus rindu dulu. Rindu melalui apa Pak? Fa'ina matwallu fatamma wajhullah. Jangan lihat apa yang ada di sekeliling jenengan, itu adalah wujud maujudnya Allah. Hanya itu. Jangan kita puasa malah semakin apa Pak? Terjebak di dalam sifatul lazimah. Sifat yang tidak disadari tapi menjangkit. Apa? Sifatul nafsu. Sifat akan nafsu, sifat akan pengakuan diri kita. Diberikan kelebihan oleh Allah secara kasafiah. Kita muncul kebencian pada orang, ini nafsu Pak. Seburuk orang apapun itu, kalau masih terjangkit hal yang demikian malah dijadikan hasud, nyuwun sewu berarti belum mampu masuk ke dalam golongan hafidun. Nyuwun sewu Pak. Lah sing hafidun iki ketika dia sudah mampu menjaga nilai-nilai apa akhlak di dalam hatinya, sudah menerapkan, sudah mengamalkan, sudah menindaklanjuti apa tazkiyatun nafas iki, dia sudah berlaku di situ muhasabah. Lah iki padha ae Pak. Tazkiyatun nafas, muhasabah, nafi isbat iku sama. Jangan sampai kita terjebak dengan perbedaan-perbedaan istilah. Saya sering mengatakan itu, banyak sekali istilah-istilah. Karena apa? Itu wujud bahwa apa? Allah ini sangat-sangatlah berkuasa, mampu dalam segala hal. Itu.